Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Saya Tiara Ananda Kuntari dengan NIM 20315000735 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan materi bab 1 dan bab 2 Manajemen Strategi untuk memenuhi nilai ulangan tengah semester oleh dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan bab 1 itu, yaitu yang pertama ada menjelaskan manfaat belajar strategi, yang kedua menjelaskan manfaat belajar ekonomika, yang ketiga menguraikan berbagai hal mengenai globalisasi dan tantangan manajemen strategik, yang keempat menjelaskan definisi manajemen strategik, yang kelima mendeskripsikan peranan manajemen stakeholder. Di sini saya akan membahas mengapa sih mempelajari strategi, dan di sini ada definisi dan alasannya, yaitu strategi berkaitan dengan keputusan besar yang dihadapi organisasi dalam melakukan bisnis, berkaitan dengan perilaku yang konsisten dan seharusnya mampu menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan. Lalu, strategi itu sangat penting untuk menentukan kesuksesan organisasi, sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa mempelajari strategi menjadi amat bermanfaat dan menjanjikan. Selanjutnya, ada manfaat dari manajemen strategik. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencegah masalah. Selanjutnya yang kedua, dapat ditarik dari berbagai alternatif yang terbaik. Yang ketiga, dilibatkannya karyawan dalam formulasi strategi pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi mereka. Yang terakhir yaitu ada penolakan dan perubahan dapat dikurangi. Nah, di sini selanjutnya ada mengapa sih kita harus mempelajari ekonomika? Di sini ada manfaat dan model ekonomika. Sini dalam menganalisis pengambilan keputusan baik yang dilakukan perorangan maupun organisasional, analisis ekonomika dapat digunakan untuk mengetahui elemen kunci dari proses yang dijalaninya. Hal-hal yang harus diidentifikasi oleh model ekonomika yaitu pembuat keputusan, tujuan, pilihan, serta hubungan antara pilihan dan hasilnya. Selanjutnya di sini ada tentang globalisasi, yaitu menjelaskan tentang dua faktor penyebab globalisasi. Yang pertama, adanya dorongan investasi yang dimulai dari Marshall Plan. Yang kedua ada GATT atau General Agreement on Tariff and Trade, merupakan penarik utama di sisi permintaan atau demand pull. Selanjutnya ada globalisasi, kecenderungan yang mendukung globalisasi itu yang pertama aliran dana dan modalnya semakin mudah menembus batas negara. Yang kedua itu investor asing semakin giat membeli dan menjadi aset finansial dalam dan real. Yang ketiga, institusi keuangan asing semakin gencar menembus pusat keuangan dunia dan regional. Yang keempat itu, banyak perusahaan yang mencatatkan dan menawarkan sahamnya di pasar modal internasional. Yang kelima, liberalisasi dan deregulasi sektor finansial. Lalu di sini selanjutnya ada dimensi globalisasi. Dimensi globalisasi sendiri itu yaitu terjadinya pergeseran kekuatan ekonomi global, memunculkan 3 mega market ekonomi dunia yaitu Amerika Utara dan Asia Timur dan Tenggara. Selanjutnya globalisasi investasi mendorong tumbuh dan menyebarnya perusahaan transnasional atau TNC. Selanjutnya di sini ada tentang definisi manajemen strategik itu sendiri. Manajemen strategik terdiri dari analisis, keputusan, dan aksi yang diambil dari organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada manajemen strategik tentang atribut kunci. Yang pertama mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Yang kedua melibatkan semua stakeholders dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga memudahkan penggabungan perspektif jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat menyadari trade-off antara efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya saya akan membahas tentang manajemen stakeholders, yaitu di sini ada 2 cara melihat peranan manajemennya. Yang pertama zero sum atau peranan manajemen adalah untuk melihat stakeholder berebut untuk mendapatkan perhatian dan sumber daya organisasi. Selanjutnya simbiosis antar stakeholder. Manajer mengakui adanya saling ketergantungan antara para karyawan, pemasok, konsumen, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Lalu selanjutnya di sini saya akan menampilkan bagan tentang interaksi sosial primer dan interaksi sosial sekunder. Nah, interaksi sosial primer itu sendiri yaitu produksi dan penjualan, dan interaksi sosial sekunder itu tentang dampak sosialnya. Selalu di sini saya selanjutnya akan membahas tentang tahapan analisis dari manajemen stakeholder itu sendiri, yaitu yang pertama memetakan hubungan antara stakeholder, yang kedua memetakan koalisi stakeholder itu sendiri, yang ketiga mengidentifikasi kepentingan masing-masing stakeholder, yang keempat mengidentifikasi kekuatan masing-masing stakeholder, yang kelima menyusun
matriks prioritas stakeholder, dan memantau kemungkinan pergeseran koalisi. Selanjutnya di sini saya akan membahas bab 2, yaitu dengan judul strategi dalam proses manajemen strategi. Dan di sini saya akan menjelaskan dulu apa tujuan dari bab 2. Yang pertama yaitu menjelaskan beberapa konsep dasar dalam manajemen strategik. Yang kedua, menguraikan proses manajemen strategik. Yang ketiga, menguraikan 3 model alternatif untuk meraih keunggulan kompetitif. Lalu selanjutnya di sini ada konsep dasar dalam manajemen strategik. Yang pertama, strategic competitiveness. Yang kedua, strategi. Yang ketiga, sustained competitive advantage. Yang keempat, above average return. Lalu ada proses manajemen strategik tahapan utamanya. Yang pertama, analisis lingkungan. Yang kedua, formulasi strategi. Yang ketiga, implementasi strategi. Yang keempat, evaluasi strategi. Lalu di sini saya akan menampilkan bagian dari proses manajemen strategi. Lalu di sini ada definisi dari keunggulan kompetitif itu apa sih? Nah, suatu perusahaan dikatakan memiliki keunggulan kompetitif ketika perusahaan tersebut mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki pesaing, melakukan sesuatu lebih baik dari perusahaan lain, atau mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh perusahaan lain. Lalu di sini ada 3 alternatif model keunggulan kompetitif. Yang pertama, model organisasi industri atau industrial organization atau IO. Yang kedua, model berbasis sumber daya atau resource based view atau RBV. Yang ketiga, model gerilya atau guerrilla. Lalu di sini saya akan menampilkan tabel dari perbandingan pendekatan IO dan resource based dan guerrilla. Di sini ada tahapan model IO dari keunggulan kompetitif. Yang pertama, mempelajari lingkungan eksternal. Yang kedua, pilih industri yang menarik. Yang ketiga, formulasikan strategi. Yang keempat, kembangkan dan peroleh aset yang diperlukan. Yang kelima, implementasi strategi. Yang keenam, gunakan kekuatan perusahaan untuk mengimplementasikan strategi. Yang ketujuh, berusaha mencapai kinerja di atas rata-rata industri. Lalu, ada tahapan model resource based. Yang pertama, mengidentifikasi sumber daya perusahaan. Yang kedua, tentukan kapabilitas perusahaan. Yang ketiga, tentukan bagaimana sumber daya dan kapabilitas perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, lokasikan suatu industri dengan peluang yang dapat dieksploitasi. Yang kelima, pilih strategi terbaik untuk mengeksploitasi sumber daya dan kapabilitas dalam lingkungan industri. Yang keenam, mengimplementasikan strategi yang dipilih agar mengguguli pesaing dan memperoleh penghasilan di atas rata-rata industri. Lalu di sini ada metode gerilya. Tahapan metode gerilya yaitu berbagai macam gangguan yang signifikan dan tidak diperkirakan sebelumnya dapat menghambat perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Yang kedua, sebuah organisasi yang berhasil harus pandai dalam menyesuaikan dengan setiap perubahan yang terjadi. Lalu ada hiperkompetisi dalam model gerilya itu sendiri. Yang pertama yaitu hiperkompetisi, yaitu lingkungan bisnis yang diwarnai dengan perubahan terus-menerus. Untuk memenangkan persaingan dalam lingkungan yang hiperkompetitif diperlukan visi terhadap perubahan, gangguan kapabilitas, dan taktik. Itulah beberapa isi dari materi bab 1 dan bab 2 manajemen strategi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.